Pada saat Yesus mengundang kita, memanggil kita, dia memberikan apa? Janji atau jaminan untuk menjadi. Dan ini tidak terjadi seketika. Murid-murid yang dipanggil, yaitu dia berkata kepada Petrus, ikut aku, kujadikan penjala manusia. Langsung kira-kira mereka menjadi penjala manusia? Tidak ya. Mereka menjadi apa? Mengalami proses. Pelajaran kita kemudian nyatakan, apakah yang Anda telah apakah yang Anda telah serahkan saat dipanggil mengikuti Yesus? Apa yang kita serahkan? Ya, apakah kita menyerahkan bukan hanya keinginan-keinginan duniawi kita, tapi apakah kita juga menyerahkan hal-hal yang kita pikir tadinya menguntungkan mungkin secara finansial dan lain sebagainya, rela untuk berkorban dan lain sebagainya. Jadi apa yang Anda serahkan? Oh, mungkin bukan hanya masalah posisi finansial, tapi bagaimana dengan hubungan-hubungan keluarga kita? Ya, banyak orang diancam, ya, istri atau suami ancam, kalau kamu menerima kebenaran ini dan itu dan lain sebagainya, kamu keluar dan lain. Tidak lagi diakui sebagai suami, sebagai istri, tidak diakui sebagai anak, tidak diakui sebagai orang tua. Apa kira-kira yang kita telah serahkan saat kita dipanggil mengikuti Yesus? Dan pikirkan implikasi jawaban Anda, terutama jika Anda tidak dapat memikirkan apapun yang Anda dapat serahkan. Kalau kita telah dipanggil oleh Tuhan, ya, apa yang kita mau serahkan? Apa yang kita mau serahkan? Nah, pertanyaannya, kita dipanggil untuk menjadi apa? Untuk apa kita dipanggil? Untuk apa saudara dan saya dipanggil? Tapi sebelumnya, mari kita lihat beberapa poin dari pelajaran kita ya pada saat Yesus memanggil mereka dalam Markus 1 ayat 16-17. Mari kita lihat yang pertama adalah signifikansi atau arti signifikan, arti penting dari menjadi penjala manusia. Markus 1 ayat 16 dan 17 katakan, ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wah, seringkali kita lihat, wah, bagus sekali ini permainan kata. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi sesungguhnya kalau kita mempelajari, apa yang dikatakan Yesus itu lebih dari sekedar permainan kata. Penjala ikan, penjala manusia. Seperti ada permainan kata ya. Permainan kata yang indah sepertinya untuk apa? Untuk satu penulisan. Tapi lebih. Kenapa? Karena ini adalah latar belakang. Kenapa mereka itu disebut sebagai penjala manusia? Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Untuk menjadi penjala manusia itu bukan sesuatu yang dapat saudara dan saya lakukan secara otomatis. Atau kita pelajari. Bukan. Untuk menjadi penjala manusia itu adalah sesuatu yang hanya Tuhan dapat jadikan kepada kita. Kenapa? Kenapa hanya dapat Tuhan yang lakukan kepada kita? Jadi jangan kita, untuk menjadi pekerja Tuhan, saya nggak bisa, pendeta, saya nggak sanggup. Nah itu karena kita melihat kitanya sebagai penjala manusia. Penjala manusia, bukan. Di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, untuk penjala ikan itu, yang menjadi penjala ikan, yang menjadi nelayan di dalam kitab Perjanjian Lama, itu bukan manusia. Ya, seringkali kita lihat yang menjadi nelayannya manusia, penjala manusia dalam Perjanjian Lama itu tidak lain tidak bukan adalah Allah sendiri. Dalam Perjanjian Lama, Allah itulah penjala manusia. Itulah sebabnya kita tidak bisa menjadikan diri saya, saya penting saya sudah bikin begini, saya akan menjadi apa? Evangelis, saya akan disebut sebagai evangelis, saya akan disebutkan sebagai pendeta dan lain sebagainya. Kita nggak bisa angkat diri kita sendiri untuk jadi pendeta, untuk jadi evangelis. Harus Tuhan yang menjadikan kita evangelis. Harus Tuhan yang menjadikan saudara dan saya menjadi pendeta dengan kata lain ya. Nggak bisa kita paksakan. Kenapa? Karena dalam Alkitab, Allah itulah penjala manusia. Ya, yang dikenal sebagai penjala manusia dalam Habakuk 1 ayat 14-15 itu adalah Allah. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Semua mereka ditarik ke atas dengan kail. Siapa yang tarik? Allah. Yang menjadikan manusia itu bagaikan ikan. Jadi Allah itu adalah apa? Nelayan. Penjala apa? Penjala manusia. Alkitab katakan Allah lah yang menjadi penjala manusia. Ya. Amos 4 ayat 2. Tuhan Allah telah bersumpah demi kekudusan. Sesungguhnya akan datang masanya bagimu bahwa kamu diangkat dengan kait, manusia akan diangkat dengan kait yang tertinggal di antara kamu dengan kail ikan. Siapa yang akan mengangkat dengan kain yang menjadi penjala manusia? Allah. Allah lah yang menjadi apa? Menjadi penjala manusia. Ya. Nah, kalau kita lihat Allah sebagai penjala manusia itu dalam konteks Allah yang akan apa? Dia akan angkat. Ya, dia akan angkat untuk menjadi umatnya atau angkat untuk dapat menerima penghakimannya. Jadi Allah lah yang apa? Memutuskan.
Ya, Allah yang mengusahakan. Ya. Itu dalam konteks semua itu apa? Penghakiman Allah. Itulah sebabnya Yeremia 16 ayat 16 katakan, sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikian firman Tuhan yang akan menangkap mereka. Jadi sekali lagi Allah lah yang apa? Allah lah yang sebagai penjala manusia. Allah lah penangkap ikan itu ya. Tapi dia dapat juga bekerja sama. Dia dapat membagikan pekerjaan tersebut kepada apa? Banyak penangkap apa? Penangkap ikan. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru itulah murid-murid itu Yesus panggil ya. Ya karena dia itu disuruh untuk menjadi apa? Juga menjadi penangkap ikan. Jadi sebagai penangkap ikan itu dalam konteks apa? Penghakiman Allah. Allah yang memutuskan ya untuk menjadi penangkap ikan, penjala manusia. Yeskiel 29 ayat 4 dan 5. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu itu. I will put hooks in your jaws. Hooks ya. Biasa orang kalau memancing ada dia punya hook, kelikir itu ya. Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membuat ikan dari anak-anak sungaimu berlekatan pada sisikmu. Jadi dapat diambil satu. Jadi seperti orang di Ethiopia ya. Pada saat itu orang-orang di Ethiopia tangkap ikan, ya, ikan itu diikat pakai apa? Ada kayak akar-akar pohon itu satu persatu itu dimasuk daripada dia punya dari rahangnya dan disusunlah ikan-ikan tersebut ya untuk dibawa. Itulah gambaran sebagai seorang nelayan ya. Jadi Allah aku akan katakan apa? Aku akan mengenakan kelikir pada rahangmu, membuat ikan dari anak-anak sungaimu itu berlekatan pada sisikmu, dimasukkan gitu ya. Dan aku akan melemparkan engkau kepada gurun, ya engkau dengan segala ikan anak-anak sungaimu. Engkau akan jatuh di padang dan tidak akan dipungut atau dikubur. Jadi sekali lagi, ini dalam konteks apa? Ini ada dalam konteks dalam penghakiman Allah. Jadi pada saat Allah menjadikan kita, menangkap kita bagaikan ikan, ya, menjadi Allah sebagai penjala manusia, maka kita dapat dijala dalam konteks apa? Allah akan mengadakan penghakimannya. Allah akan mengadakan penghakiman. Dan kalau kita dapat bekerja bersama dengan Tuhan, itu tandanya apa? Kita menjadi apa? Orang yang diselamatkan. Ya. Pada saat kita lihat, pada saat Allah mengadakan penghakiman, dia untuk mengumumkan penghakimannya, dia perintahkan misalnya Nuh. Dia perintahkan Nuh, ya khotbahkan, panggil supaya jangan sampai Allah akan angkat mereka untuk dihakimi. Tapi angkat mereka untuk diletakkan dalam apa? Bahtera dan lain sebagainya. Kepada Lot, ke Abraham dan Lot ya, dalam untuk keluar dari apa? Dari Sodom dan Gomora. Jadi pada saat Allah mengajak saudara dan saya untuk menjadi penjala manusia, ya seringkali mungkin kita tidak bisa melihat hasilnya yang banyak. Oh, kok penjala manusia itu bukan hanya dari segi hasilnya yang harus kita capai, tetapi pada saat yang bersamaan, kalau saudara dan saya, Allah panggil, kalau kita dipanggil, dan kita semua telah dipanggil tentu saja ya, kita dipanggil untuk menjadi penjala manusia, maka itu adalah dalam satu konteks, Allah mau supaya kita selamat. Kita dihakimi untuk terus berada nama kita dalam buku kehidupan. Jadi itulah, seperti Nuh, ya, Abraham, Lot, ya, semua itu telah diminta untuk menjadi penjala manusia agar supaya mereka apa? Mereka selamat. Jadi umat Allah sebagai penjala manusia itu umat Allah yang bekerja sama dengan Allah dalam proses penghakimannya. Dan pada saat Yesus memanggil murid-muridnya, ya, panggil Simon atau Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus, dia katakan apa? Itu dalam satu konteks supaya mereka keluar dari apa? Dari murka Allah ya, untuk menerima kasih Allah ya, karena upah dosa adalah maut. Kita semua harus apa? Mengalami kebinasaan kekal kalau kita tidak bertobat ya. Itulah sebabnya dalam konteks sebagai penjala manusia adalah apa? Bertobat ya. Untuk supaya banyak umat manusia termasuk kita yang menjadi pekabar Injil, penjala manusia itu apa? Bertobat ya. Matius 4 ayat 17 katakan apa? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, itulah dalam konteks apa? Penghakiman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita semua adalah penjala manusia. Kita semua adalah malaikat-malaikat ketiga. Ya, tiga malaikat. Pekabaran malaikat pertama ya. Kita semua adalah malaikat-malaikat tersebut. Kita harus membawakan kabar. Kenapa? Kalau kita membawakan kabar, bukan hanya supaya orang lain bertobat, tetapi diri kita diingatkan dari hari ke hari untuk terus apa ya? Untuk terus bertobat. Nah, berikutnya, setelah kita mempelajari signifikansi penjala manusia, mari kita pelajari lagi. Hal yang lebih dalam lagi, itu signifikansi daripada ikutlah aku. Ya dikatakan, maka kata Yesus kepada mereka, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Mari, Yesus katakan.
jadilah muridku. Kenapa Yesus tidak bilang, mari jadilah muridku? Tentu saja orang katakan, tapi kan pendeta di zaman Yesus, orang guru itu kan diikut-ikuti oleh murid-muridnya ya. Ikut-ikuti, itulah sebabnya, betul. Dari satu sisi, ikutlah aku, itu dapat menjadi, mereka itu menjadi apa? Murid Yesus ya, sebagai guru rabi yang pengikutnya itu apa? Ikut-ikut dari belakang ya, belajar. Murid-muridnya itu ikut sang rabi atau guru itu dari belakang. Tetapi pemahaman ikutlah aku ini apa? Ada yang lebih dalam ya. Itu panggilan bukan hanya untuk menjadi murid ya atau pengikut. Kenapa? Banyak orang bisa jadi murid. Banyak orang bisa menjadi pengikut Kristus. Tapi panggilan ini, ikutlah aku ini dapat menjadi, contohilah aku, hidupkanlah kehidupanku. Dengan kata lain ya. Jadi panggilan Yesus yang lebih mendalam dari sekedar seorang murid adalah apa? Untuk menjadi seperti Yesus. Kenapa? Karena di zaman Yesus, untuk menjadi mengikuti seorang guru, kita belajar dari guru, kita bukan hanya memiliki pengetahuan, tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat kita mengikuti seorang guru, maka pemikiran kita, pola kita berpikir, kehidupan kita, bahkan cara kita berpakaian, cara kita berbicara itu akan menjadi seperti sang guru. Dan disitulah sang guru itu apa? Disitulah sang guru itu akan menjadi apa? Menjadi sukses. Kenapa? Karena murid-muridnya itu menjadi apa? Seperti gurunya. Menjadi seperti gurunya. Kenapa? Karena kalau kita dapat gampang menjadi murid atau menjadi pengikut Kristus, tetapi kita tidak dapat menjadi seperti Yesus. Banyak orang mengaku seperti pengikut Kristus. Tuhan, kami bernubuat demi namamu, kami buat ini mujizat, kami buat itu. Tapi sudah aku tidak mengenal engkau. Karena kamu tidak menjadi seperti aku. Aku tidak mengenal engkau. Nah, coba contohnya ya. Ada banyak pengikut Kristus yang ikut-ikut Yesus. Banyak mereka itu ikut-ikut Yesus. Tapi dikatakan dalam pelajaran kita, nanti kita akan lihat, mereka itu adalah orang-orang yang pengikut Kristus tanpa iman. Ya. Matius 7, misalnya kita lihat. Matius 7 ini setelah Yesus berkhotbah di atas bukit. Wah, hebat sekali. Hebat sekali khotbah Yesus. Itu Matius 5, 6, 7 itu Yesus berkhotbah di atas bukit. Ya. Lalu kemudian ayat 28 dan 29, Matius 7, 28, dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, khotbah di atas bukit, takjublah banyak orang itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang boleh dikatakan apa? Mendengar pengajaran, mereka menjadi murid, duduk sebagai kan murid. Ya, dan Yesus mengajar mereka. Tapi adakah mereka menjadi murid? Adakah mereka menjadi pengikut? Mari kita terus lihat. Bukan itu saja. Matius 8, itu Matius 7 itu akhirnya itu Matius 7 ayat 29. Lalu kelanjutannya adalah Matius 8 ayat 1. Apa yang terjadi kemudian? Setelah turun dari bukit, ya orang-orang yang sudah takjub mendengar pengajaran ini, mereka turun dari bukit, orang-orang itu banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi mereka adalah murid, mereka adalah pengikut. Tapi adakah mereka memiliki iman? Coba kita lihat. Saya dapat katakan, mereka itu tidak memiliki iman. Kenapa saya berani bilang itu? Karena Yesus sendiri yang bilang. Loh, kenapa? Kapan Yesus bilangnya? Di Fatsal 8 dari Matius 8 ini, di Fatsal 8, Matius Fatsal 8 ini, kita lihat berapa ayat berikutnya ada pertemuan Yesus dengan apa? Dengan, ya kalau kita gabungkan Synoptic Gospel, ya kita gabungkan kitab Markus, Lukas, dan Matius, Yesus bertemu dengan seorang perwira Romawi. Tetapi kalau kita lihat, itu adalah ada utusan-utusan, pemimpin-pemimpin apa kampung Yahudi yang ada ya, datang membawa kabar yang untuk permohonan dari perwira Romawi ya. Nah, kalau di dalam kitab Matius, pada saat utusan-utusan itu berbicara, seakan-akan perwira Romawi itu sendiri yang apa? Berbicara secara langsung. Tapi kalau kita lihat konteksnya, Anda ikut khotbah saya yang pernah saya khotbahkan tentang mujizat Yesus, tentang perwira Romawi ini akan dapati, maka dalam kitab Lukas dia mengutus orang-orang. Tapi pada saat dia mengutus, itu seakan-akan dia sendiri yang berbicara kepada Yesus. Jadi apa yang dikatakan kepada Yesus? Dia minta supaya hamba perwira Romawi ini orang kafir, orang Romawi penjajah. Dan dia seorang apa? Perwira yang biasa berperang melawan orang-orang Yahudi dan kata lainnya. Tapi sekarang dia memiliki seorang hamba yang sakit, yang hampir mati. Dia bilang, tolong sembuhkan hambanya. Lalu Yesus bilang, oke, mari kita pergi. Sementara mereka pergi, perwira Romawi itu kirim sahabat-sahabatnya, jangan, nggak perlu. Ya perintahkan saja.
Perintahkan saja dengan lain. Nah, secara tidak dikatakan dalam Matius 8 ayat 8, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ya. Jadi jangan usah pergi Tuhan, nggak usah pergi. Ngomong aja. Ini banyak orang-orang Yahudi saat itu yang ingin tes Yesus, lihat mereka maunya melihat nih Yesus nih jagonya ini segimana nih jagonya Yesus. Mereka selalu ingin minta bukti dari Yesus. Mujizat-mujizat Yesus harus buat. Mereka harus melihat dengan mata kepala sendiri apa itu mujizat Yesus. Tetapi perwira Romawi ini nggak usah datang. Ngomong aja Tuhan, ngomong saja. Maka apa? Maka hamba itu akan sembuh. Nah, seperti orang banyak, perwira Romawi ini mengakui otoritas Yesus. Ya, mereka mengakui otoritas Yesus. Sama orang banyak. Tetapi tidak seperti orang banyak. Dia, perwira Romawi itu tampaknya memahami otoritasnya. Dia tunduk, dia percaya pada otoritas Yesus. Tuhan, kalau engkau berbicara, hamba itu akan apa? Hamba itu akan sembuh. Dia tidak segedang mengejar pertunjukan. Orang-orang banyak ingin ikut-ikut Yesus karena waktu itu mungkin nggak ada banyak pertunjukan seperti sekarang yang belum ada HP, belum ada TV dan lain sebagainya. Jadi pertunjukan itu apa yang dilakukan oleh seorang guru ini, mujizat ini ya. Dia tidak, tapi perwira Romawi ini tidak sedang mengejar pertunjukan. Dia bahkan membatalkan pertunjukan. Orang-orang sedang ingin lihat apa yang akan Yesus buat. Yesus sebelum bertemu dengan perwira Romawi, Yesus baru saja menyembuhkan orang yang sakit kusta. Hebat ya, kaget-kaget orang-orang ya. Tapi dia katakan apa? Jangan datang Yesus, bicara saja, katakan saja. Perintah Anda, menurut perwira Romawi, perintah Anda itu akan membawa semua kekuatan yang diperlukan. Pada saat Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh perwira Romawi ini, maka kita dapat melihat Yesus yang keheran-heranan ya. Yesus yang keheran-heranan. Matius 8 ayat 10 katakan, setelah Yesus mendengar hal tersebut, iman daripada perwira Romawi itu. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, yang sudah dengar pengajaran Yesus, sudah duduk sebagai murid-murid Yesus, mengikuti Yesus. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata kepada yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku tidak melihat orang yang memiliki iman sebesar ini, bahkan di antara kalian. Yesus bilang ya, di antara kalian aku nggak dapat. Hanya 2 kali Yesus heran dalam ayat. Pertama, Yesus heran dengan iman yang besar yang dimiliki oleh perwira Romawi. Bagaimana ini Yesus? Itu bahasa manusianya ya. Yesus yang menurut kitab Ibrani yang menyempurnakan iman kita, dialah yang merasa heran. Hebat juga di perwira Romawi ini ya. Merasa heranlah Yesus. Keheranan Yesus yang kedua adalah karena orang-orang yang bahkan sudah mengetahui tentang Yesus, apa yang dia buat, tetapi tetap saja tidak percaya. Itulah sebabnya pada saat dia berada di tempatnya, di kampung halamannya sendiri, orang-orang menolak dia. Udah, gimana nih, Yesus ini kan anak tukang kayu nih. Dalam Markus 6 ayat 1-4 Anda baca. Mereka menertawakan Yesus. Yesus katakan, waduh, Nabi itu tidak diterima di tempatnya sendiri. Dan ayat 5 dan 6 katakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali ada menumpangkan tangan kepada mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Atas ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara-saudari, pada saat firman Tuhan katakan, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Ini bukan hanya untuk mari kita menjadi pengikut Kristus hanya seperti murid-murid atau orang-orang yang mula-mula itu yang duduk dengar-dengar, tapi tidak punya iman. Mengikut Yesus adalah satu proses untuk menjadi seperti Yesus. Kita mendengar firman Tuhan bukan hanya supaya dapat dikenal sebagai pengikut Yesus, murid-murid Yesus. Banyak orang menjadi murid Yesus, banyak orang menjadi pengikut Yesus, tapi tidak memiliki iman. Tapi kalau kita memiliki iman yang besar dengan lainnya, dan dalam satu proses yang terus-menerus terjadi di setiap hari, di setiap waktu, maka kita mengikuti Yesus dalam arti kita menjadi seperti apa? Menjadi seperti Dia. Menjadi seperti Dia. Dan kita semua dipanggil. Ada undangan, ada panggilan untuk ikut jadi seperti Yesus. Tetapi, kalau kita lihat pada saat Yesus memanggil kita untuk menjadi seperti Dia,
Kita tidak dibiarkan tanpa kuat kuasa. Tidak. Itulah sebabnya tadi kita lihat penjala manusia itu pertama-tama itu Allah. Allah lah satu-satunya penjala manusia. Dan kalau dialah satu-satunya penjala manusia, kalau kita diminta untuk bekerja sama dengan dia, maka dia yang akan menyanggupkan saudara dan saya untuk menjadi penjala manusia. Itulah sebabnya dikatakan apa? Ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan. Bukan kita akan menjadikan diri kita menjadi penjala manusia. Kapan kita jadikan diri kita menjadi penjala manusia? Oh, kalau saya sudah dapat gelar doktor. Kalau saya sudah dapat gelar ini. Kalau saya sudah diangkat untuk menjadi evangelis. Kalau nama saya sudah ditulis evangelis, pendeta, doktor, dan lain sebagainya. Itulah saya telah menjadikan diri saya menjadi penjala manusia. Tidak. Yesus katakan, kalian yang akan aku jadikan. Jadi ini adalah satu panggilan, kita lihat, satu undangan atau panggilan, dan pada saat yang bersamaan kita melihat ada janji, ada jaminan, aku yang menjadikan. Itulah sebabnya pada saat dia katakan, jadikanlah segala bangsa, muridku, baptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dan lain sebagainya. Aku akan menyertai kamu. Itu Yesus katakan dalam Matius 28 itu. Jadi pada saat Yesus mengundang kita, memanggil kita, dia memberikan apa? Janji atau jaminan untuk menjadi. Dan ini tidak terjadi seketika. Murid-murid yang dipanggil, yaitu dia berkata kepada Petrus, ikut aku, kujadikan penjala manusia. Langsung kira-kira mereka menjadi penjala manusia? Tidak ya. Mereka menjadi apa? Mengalami proses. Yohanes dan saudaranya ya dipanggil, Yakobus dipanggil untuk menjadi, mereka tinggalkan perahu mereka ya. Seperti kalau cuma Petrus dengan Andreas atau si Simon dan Andreas gampang cuma tinggalkan jala. Tapi si Yohanes dan Yakobus mereka tinggalkan jala mereka, perahu mereka, ayahnya ditinggalkan, hamba-hambanya ditinggalkan semua. Ya. Coba kita lihat, apakah mereka langsung jadi apa? Jadi jago untuk menjadi penjala manusia? Tidak. Mereka masih jatuh bangun seperti saudara dan saya. Ya. Masih jatuh bangun seperti saudara dan saya. Ya. Itu adalah satu proses. Dan kita lihat itu proses untuk terjadi apabila kita selalu menerima firman Tuhan, menerima kekuatan Tuhan, menerima Roh Kudus yang menguasai kita. Menerima, pada saat kita menerima, kita akan diberi. Ya, Yohanes mengalami itu. Itulah sebabnya Yohanes tulis ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Siapa itu milik kepunyaan Tuhan yang menolak Tuhan? Orang Samaria? Ya. Tidak, dia sedang berbicara tentang dirinya. Bayangkan ya, pada saat Yohanes 1 ini, Yohanes 1, Yohanes kekasih ini menulis ya, dia sedang berbicara bahwa dia sendiri adalah salah seorang yang seringkali tidak menerima apa? Yesus. Yesus sudah bilang tentang apa yang dia akan lakukan, apa yang akan terjadi dengan dia. Tetap saja dia masih berpikiran Yesus itu akan menjadi raja. Dia bilang ibunya, Mak, tolong bilang dong Yesus, saya dan si Yakobus ada di samping kiri dan kanan Yesus dan lain sebagainya. Jadi masih menolak, tidak menerima apa? Tidak menerima yang sesungguhnya. Jadi itulah sebabnya kita dari waktu kita ke waktu kita harus menerima yang apa? Yang menerima yang sesungguhnya. Jangan menerima pikiran kita sendiri. Kita menerima keinginan-keinginan kita sendiri. Ya, kita harus menerima Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang diajarkan. Ya, apa? Jadi banyak orang yang kepunyaan yang tidak menerima. Tetapi kepada semua orang yang menerima apa? Menerima Yesus. Ya, bukan menerima panggilan sebagai pendeta. Yang menerima panggilan sebagai evangelis. Tentu saja itu bagus. Ya. Bagus kalau Anda. Saya tidak sedang merendahkan kalau kita jadi pendeta, evangelis. Tidak ya. Tapi biarlah kalau kita katakan apa? Yang kita terima itu bukan panggilan gelar kita, tapi kita menerima Yesus Kristus. Menjadi serupa seperti Yesus, dengan kata lain dalam kehidupan kita. Dari satu proses dari hari ke hari. Maka kalau itu kita lakukan, menjadi seperti Yesus. Orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bukan percaya dalam gelar-gelar kita, posisi kita, dan lain sebagainya. Bukan. Bukan hanya Yohanes yang sudah belajar, Yesus sendiri. Yesus sendiri, bukan Yohanes yang Petrus sendiri, maksud saya, bukan Yesus, tapi Petrus sendiri yang juga dipanggil, ikut aku, maka kamu akan kujadikan. Petrus belajar. Dia tidak menerima Yesus seperti yang
seharusnya. Dia bahkan tolak, dia bahkan apa? Dia bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Ya. Tapi apa yang dia kemudian saksikan? Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Penerimaan kita akan Dia, pengenalan kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Pengenalan kita akan Dia. Ingat kata tuno, ginosko, mengenal dalam Alkitab itu berarti apa? Memiliki hubungan yang sangat intim. Memiliki hubungan yang intim ya. Oleh hubungan intim kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ingat, pada saat saudara dan saya dipanggil, maka kuasa ilahinya yang mulia dan ajaib itu akan diberikan kepada kita. Ikutlah aku, jadilah apa? Penjala, kamu akan kujadikan, aku jadikan kuasaku. Ya, dengan kuasaku yang mulia dan ajaib, engkau akan menjadi penjala manusia. Step to Christ, halaman 71-72. Katakan, susah sekali seringkali ya. Seringkali untuk menjadi pekerja Tuhan, aduh, tukang pendeta rantung aja lah. Gak mungkin. Ingat sekali lagi, kalau kita mau menerima, menjadi seperti Yesus dari waktu ke waktu, maka tidak perlu kita apa? Bertanya-tanya, aduh, saya cocok gak ya jadi evangelis atau apa? Tidak. Yesus yang akan menjadikan kita penjala manusia. Step to Christ, halaman 71-72 katakan, setan selalu berusaha menarik perhatian menjauh dari juru selamat dan mencegah hubungan jiwa dengan Kristus. Kepelesiran dunia ini, keluh kesah kehidupan, apa masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Tersinggung kita, marah ini. Keluh kesah kehidupan, kebimbangan dan duka, kesalahan-kesalahan orang lain atau kesalahan-kesalahanmu sendiri, serta ketidaksempurnaanmu. Kepada salah satu atau semua ini, setan akan berusaha menarik perhatian. Seringkali, kalau banyak masalah dalam jemaat, aduh ini tersinggung dan lain sebagainya. Hati-hati, itu adalah usaha setan supaya kita tidak apa? Memiliki satu hubungan jiwa dengan Kristus. Dia menarik perhatian kita. Itulah sebabnya, dikatakan, serahkanlah penjagaan jiwamu pada Allah. Berharaplah dalam Dia. Kalau kita tersinggung, kalau kita disakiti, ada orang menyakiti kita di jemaat, serahkan kepada Tuhan. Ya, berharaplah dalam Dia. Berbicara dan berpikirlah mengenai Yesus. Bukan mengenai sakit hati kita. Masalah-masalah kita. Berbicara dan berpikirlah mengenai Yesus. Biarlah dirimu lebur di dalam Dia. Dengan senantiasa memandang Dia, kita berubah kepada rupa itu juga. Kalau by beholding we become like what we behold. Kalau kita terus memandang Yesus, kita akan menjadi seperti Yesus kata lainnya. Demikianlah murid-murid Yesus yang mula-mula itu mendapat wajah seperti Yesus yang dikasihi. Ikutlah aku. Jadilah seperti aku. Bersahabatlah dengan aku. Miripilah aku. Bukan lagi Kristus yang hidup dalam aku. Bukan lagi diriku yang hidup dalam diriku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itulah yang harus menjadi apa ya? Poin kita. Dan pada saat Yesus dari waktu ke waktu, murid-murid Yesus maksud saya, murid-murid Yesus dari waktu ke waktu, berhubungan erat dengan Yesus, maka mereka memiliki wajah Kristus. Dan semua itu kenapa? Karena Tuhan yang menjadikan mereka. Tuhan yang menjadikan mereka penjala manusia. 1 Yohanes 5 ayat 4 katakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, percaya. Percayalah. Kita ada masalah di gereja, masalah di rumah tangga, masalah di mana saja, percayalah. Terus-menerus kita apa? Terus kita mengenal Allah kita. Belajar firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan. Dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan menghidupkan firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Maka disitulah kita akan mengalahkan dunia. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.